2023-10-11-03-11-01-19. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu asas fundamental dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu asas lex specialis derogat legi generalis. Khususnya dalam konteks hukum acara pidana, asas ini bukan hanya sekedar teori akademis, ia juga bekerja secara nyata setiap kali aparat penegak hukum berhadapan dengan dua undang-undang yang saling bersinggungan. Pada slide pertama yaitu asas lex specialis. Pengertian dari lex adalah hukum, spesialis adalah khusus, derogat adalah mengesampingkan, legi generalis adalah undang-undang umum, yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Ada 3 asas penyelesaian konflik norma atau antinomi hukum. Ada 3 yaitu lex superior derogat legi inferiori atau hierarki. Yang kedua lex posteriori derogat legi priori atau kronologis. Yang ketiga yaitu lex specialis derogat legi generalis atau kekhususan. Dan yang ketiga ini yang ingin kita bahas. Secara etimologis, frasa lex specialis derogat legi generalis berasal dari bahasa Latin. Lex adalah berarti hukum atau undang-undang. Spesialis berarti yang bersifat khusus. Derogat adalah bermakna menyingkirkan atau mengesampingkan, dan legi generalis adalah undang-undang yang umum. Maka bila dirangkai, artinya undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. Dalam teori hukum, ketika dua norma saling bertentangan atau tumpang tindih, kondisi yang dikenal sebagai antinomi hukum, maka digunakan 3 asas untuk penyelesaiannya, yaitu pertama lex superior, yakni norma yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah. Kedua yaitu lex posterior, norma yang baru mengesampingkan yang lebih lama. Ketiga yaitu lex specialis. Inilah yang ingin kita bahas di video kali ini. Norma yang lebih khusus mengesampingkan norma yang lebih umum. Pada slide kedua yaitu dasar hukum dan landasan teoritis. Dasar hukum pasal 63 ayat 2 KUHP, yaitu jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus saja diterapkan. Yang kedua yaitu penjelasan umum KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991, pengakuan resmi hukum acara pidana khusus. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan menurut landasan teoritis adalah Hans Kelsen, Stonebauer teori yaitu teori jenjang norma. Yang kedua yaitu Sajipto Raharjo, hukum sebagai sistem yang saling berinteraksi. Yang ketiga yaitu Andi Hamzah, kekuasaan hukum acara pidana Indonesia. Secara positif, asas ini mendapatkan pijakan normatif yang kuat dalam sistem hukum di Indonesia. Yang paling eksplisit pada pasal 463 ayat 2 KUHP yang secara tegas menyatakan bahwa jika suatu perbuatan diatur oleh aturan pidana umum sekaligus aturan pidana khusus, maka hanya aturan yang khusus itulah yang diberlakukan. Di sisi hukum acara, penjelasan umum KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 secara eksplisit mengakui bahwa di samping KUHP sebagai hukum acara pidana umum, terdapat hukum acara pidana khusus yang diatur dalam undang-undang itu tersendiri. Ini adalah juga pengakuan formal yang negara atas berlakunya asas lex specialis dalam tataran prosedural. Dari perspektif teori, Hans Kelsen melalui Stonebauer teorinya membangun gagasan bahwa sistem hukum tersusun secara hierarkis dan berjenjang. Dalam konteks ini juga asas lex specialis bukan hanya soal hierarki, melainkan soal kekuasaan substansi. Sementara Sajipto Raharjo menegaskan bahwa hukum adalah sistem setiap bagiannya saling berinteraksi dan konflik antar norma diselesaikan melalui asas-asas seperti ini. Slide ketiga yaitu hukum acara pidana umum dan khusus, yaitu di atas juga ada tabel perbandingan tentang terkait aspek KUHP umum dan KUHP khusus. Yang pertama, aspek pertama yaitu dasar hukum, kedua yaitu penyidik, yang ketiga itu penangkapan, keempat itu pembuktian, kelima itu pengadilan. Dalam dasar hukum Undang-Undang KUHP umum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang SPPA dan lain-lain. Yang kedua yaitu penyidik. KUHP umum yaitu Polri, yang khususnya yaitu KPK, BNN, PNS, dan lainnya. Yang ketiga itu penangkapan.
penangkapan dalam KUHP umum yaitu maksimal 1 kali 24 jam. Kalau yang khusus yaitu bervariasi. Misalnya narkotika itu bisa sampai 3 kali 24 jam. Yang keempat yaitu pembuktian dalam sistem KUHP umum yaitu sistem umum KUHP. Yang khusus yaitu beban terbalik atau tipikor. Yang terakhir yaitu pengadilan. KUHP umum itu pengadilan negeri, kalau undang-undang khusus lex specialis yaitu PN tipikor dan pengadilan anak. Lalu bagaimana asas ini bekerja secara konkret dalam hukum acara pidana? Acara pidana umum adalah KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menjadi aturan prosedural standar dalam penanganan perkara pidana di Indonesia. Ia juga mengatur segalanya, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan. Namun terdapat sejumlah undang-undang yang membawa ketentuan acara tersendiri yang berbeda bahkan menyimpang dari KUHP. Disinilah juga lex specialis bekerja. Ketika ada perkara yang masuk dalam ruang lingkup undang-undang khusus tersebut, maka prosedural dalam UU khusus itulah yang digunakan, bukan KUHP. Jadi mengedepankan undang-undang khusus atau lex specialis, perbedaannya bisa sangat signifikan. Misalnya soal penyidik, dalam KUHP penyidik adalah Polri, namun dalam perkara korupsi KPK memiliki kewenangan penyidikan tersendiri berdasarkan undang-undang KPK. Namun soal penahanan, KUHP mengatur batas waktu tertentu, namun Undang-Undang Narkotika memberikan ruang penahanan yang berbeda, bahkan soal pembuktian pun berbeda. Undang-Undang Tipikor juga mengenal sistem pembuktian terbalik yang tidak dikenal dalam KUHP. Pada slide kelima yaitu contoh yang konkret Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tipikor. Pada tabel di atas yaitu penyidik KPK independen dari Polri dan Kejaksaan. Kedua yaitu pembuktian terbalik pasal 37 Undang-Undang Tipikor. Yang ketiga yaitu pengadilan Tipikor dengan hakim karil dan hakim ADHOC. Yang terakhir yaitu penyadapan oleh KPK tanpa izin pengadilan. Contoh pertama yang paling populer dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, yaitu undang-undang ini membawa sejumlah penyimpangan penting dari KUHP. Pertama, dalam hal penyidik, KPK sebagai lembaga independen memiliki kewenangan penyidikan itu sendiri, tidak bergantung dalam Polri maupun Kejaksaan. Kedua, dan ini yang paling revolusioner secara hukum, adalah sistem pembuktian terbalik. Pasal 37 Undang-Undang Tipikor memberikan hak kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindakan korupsi. Dalam konteks harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan, terdakwa wajib membuktikan asal-usul kekayaan. Ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang menjadi ruh di KUHP itu sendiri, dan hanya mungkin diterapkan karena lex spesialisnya berlaku. Yang terakhir yaitu perkara korupsi diadili di pengadilan tindak pidana korupsi, bukan pengadilan negeri biasa, yaitu dengan hakim yang terdiri dari hakim karil dan hakim HOC. Contoh kedua adalah Undang-Undang Narkotika. Di sini lex spesialis tampak jelas dalam dua aspek utama. Pertama yaitu kewenangan penyidikan diberikan kepada BNN, Badan Narkotika Nasional, di samping Polri. BNN memiliki kewenangan yang diatur tersendiri dalam pasal 75 Undang-Undang Narkotika, termasuk melakukan penyadapan, pembelian terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan. Dalam hal penanganan terhadap pecandu narkotika, Undang-undang ini memperkenalkan pendekatan rehabilitasi sebagai alternatif pidana. Dengan pasal 54 mewajibkan pecandu menjalani rehabilitasi, dan pasal 103 memberi hakim kewenangan untuk menjatuhkan rehabilitasi dan alih-alih pidana penjara. Ini adalah pendekatan yang tidak dikenal dalam KUHP. Ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA.
Contoh ketiga yang sangat menarik dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak atau UU SPPA. Undang-undang ini mengatur cara tersendiri bagaimana negara menangani anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Khususnya sangat mencolok yaitu pertama dalam lembaga diversi. Upaya penyelesaiannya perkara di luar jalur pengadilan melalui musyawarah atau mediasi para pihak. Ini sama sekali tidak dikenal dalam KUHP yang prosedural linear dan penyidikan ke persidangan. Penyidik menangani anak haruslah penyidik anak. Polisi yang telah mendapatkan pelatihan khusus menangani psikologi dan hak-hak anak. Ketiga, persidangan anak bersifat tertutup. Media tidak boleh meliput dan identitas anak harus dilindungi. Semua ini merupakan penyimpangan yang dihendaki dari prosedural KUHP dan sah karena berlakunya asas lex specialis. Slide ke-6 yaitu problematika dan dinamika penerapan. Pada poin-poin di atas, slide di atas, penerapan asas lex spesialis dalam praktik tidak selalu mulus. Terdapat sejumlah problematika yang perlu kita cermati. Pertama, konflik undang-undang khusus. Asas lex spesialis dirancang untuk menyelesaikan konflik antara norma umum dan norma khusus. Yang pertama yaitu konflik antar undang-undang khusus atau asas lex spesialis dirancang untuk menyelesaikan konflik antara norma umum dan norma khusus. Namun, bagaimana jika berbenturan adalah dua norma yang sama-sama berstatus khusus? Misalnya dalam kasus narkotika yang juga melibatkan unsur korupsi, apakah undang-undang narkotika dan tipikor yang berlaku? Disinilah asas lex spesialis tidak lagi dicakup dan dibutuhkan pendekatan tambahan seperti asas lex posterio atau penafsiran sistematis. Tumpang tindih kewenangan penyidik dalam praktik sering muncul sengketa kewenangan antara Polri, KPK, dan BNN. Tiga institusi ini yang masing-masing memiliki dasar hukum yang kuat. Konflik ini pernah mencapai titik kritis dalam perseteruan KPK Polri yang beberapa kali mengoyak kewibawaan penegak hukum. Perlu dibedakan antara lex spesialis dalam pengertian sistematis, yakni seluruh undang-undang bersifat khusus, versus lex spesialis dalam arti pasal tertentu, yaitu bersifat khusus di dalam sebuah undang-undang yang secara umum bersifat umum. Dengan berlakunya KUHP baru yang diundangkan tahun 2023 dan akan berlaku dalam beberapa tahun ke depan, muncul pertanyaan baru, yaitu bagaimana relasi antara KUHP baru dengan berbagai undang-undang pidana khusus yang sudah ada. Apakah asas lex spesialis masih relevan dalam konfigurasi hukum yang baru ini? Ini adalah pekerjaan rumah besar bagi para akademisi praktisi hukum di Indonesia. Asas lex spesialis derogat legi generalis adalah mekanisme penyelesaian konflik norma atau fundamental. Dalam hukum acara pidana, asas ini menjadi dasar berlakunya prosedural hukum khusus di luar KUHP. Penerapannya nyata dalam Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang SPPA. Yang ketiga yaitu problematika konflik antara undang-undang khusus menjadi tantangan yang memerlukan pengembangan doktrin lebih lanjut. Kesimpulan yaitu asas lex spesialis legi generalis adalah mekanisme penyelesaian konflik norma yang fundamental. Dalam hukum acara pidana, asas ini menjadi dasar berlakunya prosedur-prosedur khusus di luar KUHP. Penerapannya nyata dalam Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang SPPA. Problematika konflik antar undang-undang khususnya menjadi tantangan yang memerlukan perkembangan doktrin yang lebih lanjut. Dapat disimpulkan juga bahwa asas lex spesialis derogat legi generalis bukan hanya sekedar kaidah teknis dalam buku teks hukum, ia adalah prinsip hidup yang berjalan setiap hari di ruang penyidikan, ruang sidang, dan ruang eksekusi hukum di seluruh Indonesia. Memahaminya berarti memahami bagaimana sistem hukum kita mengelola kompleksitas dan menjaga konsistensi di tengah berlimpahnya peraturan perundang-undangan. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama tentang hukum acara pidana di Indonesia. Pada slide terakhir yaitu referensi. Saya mendapatkan referensi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yaitu KUHP. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembahasan tindak pidana korupsi.
Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang selanjutnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, khususnya pasal 63. Ya, terus referensi dari Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Khusus, yaitu edisi revisi Sinar Grafika. Yang selanjutnya yaitu Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum PT Citra Aditya Bekti. Terus Hans Kelsen, Pure Theory of Law, University of California Press. Yang terakhir yaitu Odi Oish Hirsch, Teori Hukum Pembuktian Erlangga. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama tentang hukum acara pidana di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.